Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan yang fata morgana sehingga kita melalaikan akhirat kita, mengendengkan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita melalui syariat-syariatnya, mengendengkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok yang orang-orang penuh dengan penyesalan besok di yaumil kiamah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah. Semoga kita bisa mampu untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh semangat, tidak dengan cara mengendengkan, melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu minnat wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul lil qalbi 'inda fa ya rabbi mati'ani bi
ya Rabbi bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro, dan seandainya taro memperhatikan, melihat engkau ya kanjeng Nabi Muhammad izukifu ala rabbihim, ketika wukifu diendek, diberhentikan, ala rabbihim atas Tuhan mereka. Qala Daud, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa hadza bil haqq, apakah tidaklah ini bil haqq, benar? Qalu, berkata orang yang kafir, yang musyrik, bala, benar, wa rabbina, demi Tuhan kami. Qala Daud, siapa Allah, fadhuqul adzab, maka rasakan oleh engkau, oleh kalian al-adzabah, azab, bima kuntum takfurun. Azab ini disebabkan karena apa? Kuntum, menjadikan kalian takfurun, menjadi kafir kalian. Jadi ayat ini mengisahkan
perandai-andaian, dan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terulang. Kalau sudah kiamat, kalau sudah mati, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ayat sebelumnya, walau taro ismu kifu halanna wa qalu, maka berkata orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu, ya laitana nuraddu, duh seandainya, berandai-andai mereka, nuraddu dikembalikan kami ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan tidak akan kami mendustakan ayat-ayatnya Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan tentunya kami menjadi kami minal mu'minin, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Itulah penyesalan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, yang mana mereka itu lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Mereka itu nguber-nguber kenikmatan dunia yang fata morgana, meninggalkan kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan akhirat. Sudah yang diuber cuma satu tir, namun mereka meninggalkan kenikmatan yang luar biasa besar. Yang dicari hanya satu butir nasi, meninggalkan satu rice cooker nasi. Jangan sampai kita terpesona oleh kenikmatan dunia yang nantinya akan membuat kita terpedaya. Diingat bahwa kenikmatan dunia, kehidupan di dunia ini hanya fata morgana. Jangan sampai kita tertipu ketok-ketok senang, bahagia, namun kenyataannya sengsara. Kenyataannya sengsara, ketok sengsara, namun hakikatnya bahagia. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan yang fata morgana. Berdagang, berusaha, bekerja, namun meninggalkan ibadah, itu ketok-ketok senang. Apalagi upah ini wakil, tapi sayangnya dia meninggalkan ibadah, meninggalkan sholatnya, meninggalkan zikirnya. Bisa saja apa yang kita anggap tidak menyenangkan, itulah yang terbaik dari Allah. Bisa saja yang kita cintai itu malah membawa kesengsaraan. Gimana dalilnya? Asa antak rohu syai'an, asa bahwa masa kok dibalik-balik. Asa
fahuwa khairul lakum. Ditulis semua itu ada di Al-Quran. Kalau nggak ditulis ya lupa. Bolak-balik. Asal Takrahu syai'an ayo. Pasti mau lihat. Ada. Mana? Wajah. Asal ayo. asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bukan fahuwa. Tadi bilangnya fahuwa. Karena diingat, ditulis. Sifatnya manusia itu lupa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja yang kita tidak sukai itu terbaik buat kita, dan bisa saja yang kita cintai itu jelek buat kita. Jangan sampai kita terpedaya oleh kenikmatan dunia yang fata morgana. Jadikan dunia ini ladang kebaikan buat kita, ladang amal buat kita, untuk mengantarkan kita ke negeri akhirat. Jangan sampai kita terpedaya oleh dunia, oleh gemerlapnya dunia yang hanya fata morgana. Jadikan dunia ini ladang amal kebaikan buat kita, untuk menghantarkan kita ke negeri akhirat. Jangan sampai penyesalan terjadi setelah kita sudah mati, sudah meninggal dunia. Mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, menyesallah, bertaubatlah, menyesal atas apa-apa yang pernah kita perbuat dalam hal keburukan, dalam hal kemaksiatan, dalam hal kejelekan. Menyesallah sekarang, bertaubatlah, mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah. Allah akan menerima taubat kita sebelum nafas sampai di kerongkongan. Di mana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi fi mati. Sama-sama. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafas sampai di kerongkongan. Gimana?
Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan seandainya melihat engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka digiring kemudian diindek, diberhentikan ala rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Qala, dawuh siapa Allah, alaisa hadza bil haqqi, apakah ini, bukankah ini azab api neraka, siksa kubur? Pertanyaan di alam kubur, siksa di alam kubur, sampai siksa api neraka tatkala di yaumil qiyamah. Bukankah ini benar? Alaisa hadza bil haqq, bukankah ini benar bahwa besok ada siksa api neraka? Setelah ditampakkan di hadapan mereka, ditanya sama Allah, alaisa hadza bil haqq, bukankah ini benar? Yang dulu pernah disampaikan bahwasanya ada siksa api neraka, apakah ini benar? Bahwa besok, dulu pernah dikatakan bahwa besok ada pengadilannya Allah, sekarang engkau sudah saksikan, apakah benar? Qalu, berkata orang yang kafir, berkata orang yang musyrik, bala, benar Gusti, wa Rabbina, demi engkau, demi Tuhanku, wallahi, tallahi, billahi, benar. Namun sumpah-sumpah mereka sudah tidak ada artinya. Qala, dawuh siapa Allah, fadhuqul adzab, maka rasakanlah oleh kalian al-adzab, azab, siksa api neraka ini, bima kuntum takfurun, disebabkan karena apa? Kuntum, ada kalian waktu di dunia, takfurun, menjadi orang-orang yang kufur, yang kafir, tidak mau terhadap petunjuk dari Allah. Jadi kalau suruh catat, dicatat. Karena mudah, nggak dicatat, hafal. Sehari 2 hari dosanya menumpuk, hilang, hanya dicatat. Jangan enteng, jangan sombong, karena hafal nggak dicatat. Tatkala dilupakan oleh Allah, bingung. Nah, jangan enteng, jangan menyepelekan, jangan anggap sepele. Kalau sudah menganggap sepele, kita termasuk orang yang sombong. Semua ini adalah titipan. Hafalan yang kita hafal itu titipan. Ayat Quran yang kita hafal itu titipan, amanah. Hadis-hadis yang kita hafal itu titipan, amanah. Dijaga, namanya amanah, harus dijaga dengan cara mencatatnya, diulang-ulang dibaca.
Jangan terus digeledak, no. Setelah ditanyakan pelongo-pelongo. Kenapa mereka kok kafir? Kenapa mereka kok menolak petunjuk-petunjuk Allah? Karena enteng, menganggap sepele, bahkan menganggap Al-Quran itu hanya ayat-ayat sihir. Mereka tidak butuh petunjuk dari Al-Quran. Enteng, sombong. Hati-hati, benih-benih kekafiran itu timbul karena kita mengentengkan sesuatu, meremehkan sesuatu. Oh mudah, oh apal wis, gak usah ditulis. Ini untuk pribadi kita, untuk keselamatan diri kita. Gak ada ruginya kita mencatat, karena perintahnya memang harus mencatat. Karena kita diajarkan oleh Allah dengan sebuah wasilah perantara yang dinamakan pena, kolam. Ini dicatat. Jangan enteng. Kalau enteng itu sombong. Mengentengkan sesuatu itu sombong. Dicatat, tapi harus pede. Kalau sudah sombong, enteng terhadap petunjuk-petunjuk dari siapapun, disepelekan, nggak mau, meremehkan. Padahal itu amanah, amanah yang harus kita jaga betul-betul. Karena ini daunnya Gusti Allah. Setelah ditampakkan azab oleh Allah terhadap apa yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia, baru kita menyesal, baru minta kembali lagi untuk memperbaiki lagi, minta kesempatan lagi. Udah diberi kesempatan berkali-kali, namun tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, malah enteng. Dicatat, gak usah sombong, dicatat. Apal Pak, dicatat. Tugasnya memang untuk mencatat. Karena kita alladzi 'allama bil qalam. Kita diberi pengetahuan oleh Allah perantara kolam, perantara pena yang kita tuliskan di atas kertas, hanya dicatat. Qad khasiral ladzina kadzdzabu, sungguh
merugi alladzina orang-orang yang kadzabu mendustakan mereka biliqa'illah terhadap pertemuan perjumpaan dengan Allah besok di yaumil qiyamah. Sungguh ada penekanan di sini. Sungguh merugi mereka orang-orang yang mendustakan mereka biliqa'illah terhadap perjumpaan dengan Allah. Besok gak ada akhirat itu. Nek mati wis mati, gak akan ada pengadilan besok, mizan gak ada besok, surga neraka gak ada besok, gak ada besok. Gak percaya mereka, tidak beriman mereka, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Makanya kelakuannya di atas dunia ini melanggar syariat-syariatnya Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan bahwa besok akan bertemu dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sampai ketika didatangkan kepada mereka as-sa'ah, hari kiamat, baghtatan, dengan mendadak, dengan seketika, tanpa pemberitahuan. Qalu, berkata orang-orang yang kafir, ya hasratana, duh menyesal kami, duh menyesal kami, ala ma farratna fiha, atas apa yang mengentengkan kami, fiha, di dalam kehidupan dunia. Enteng, lalai, enteng. Sudah adzan, enteng, sik dilungkas, bablas. Waktu sholatnya hilang, eman dilungkas, sebentar lagi bablas. Katanya taklimnya kemarin, kalau kita ingin dilancarkan rezeki kita, ada magnet rezeki yang menarik rezeki kita, yang banyak, yang barokah. Salah satu cara, kita harus masuk, datang ke dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan. Ngaji tapi enggak dipraktekno, berarti durung paham. Paham enggak dipraktekno, berarti males. Malas itu menolak rezeki, menjauhkan rezeki, memutus jalannya rezeki, itu malas. Jadi sebelum adzan sudah ada di dalam masjid ini, udah baca tasbih, nggak usah kemana-mana, udah anteng ngomongis di dalam masjid, nggak usah keluar masjid. Mau kemana keluar masjid? Habis adzan itu langsung sholat qobliyah subuh,
Katanya khairun minad dunya wa ma fiha. Katanya sholat fajar itu, sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Namun gak ono wongi. Sholat fajar itu, sholat sunnah sebelum subuh itu dikerjakan, malah hilang gak ono wongi. Kemana? Kok nggak ada orangnya itu loh? Kemana? Persiapannya kurang, masih entengnya. Ingat ini perkataannya orang kafir ini besok. Ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya hasratana, duh nyesel kami ala ma farratna fiha, atas apa yang kami entengkan, yang kami lalaikan fiha sewaktu kami hidup di dalam dunia. Enteng, gak usah enteng. Kita kalau ingin sukses, kita nggak boleh enteng. Walaupun itu kecil, kita istiqomahkan, lakukan. Walaupun itu kecil, memang kita harus berlatih dari hal yang kecil, dari hal yang mudah. Lakukan saat ini juga, nggak usah ditunda-tunda. Lakukan oleh kita sendiri, nggak usah nyuruh orang. Jangan sampai subuh masjidnya itu, jangan sampai kosong masjidnya itu. Habis adzan, doa, langsung sholat qobliyah subuh. Katanya khairu minad dunya wa ma fiha. Katanya sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi gak ono sing sholat subuh, habis adzan duduk hilang. Katanya magnetnya rezeki masuk dalam masjid sebelum adzan berkumandang, cuma diwocotok ya. Nggak dipahami, nggak dipraktekkan, buyar lagi enteng. Itu memutus jalannya rezekinya kalian. Yang seharusnya kalian sukses lebih cepat, bahkan itu melambatkan kesuksesan kalian, bahkan memutus rezeki kalian, menghilangkan rezeki kalian sendiri. Karena sampai sudah tahu, sudah paham, tapi gak dipraktekkan. Kemana? Antengmu di dalam masjid itu. Anteng habis sholat qobliyah subuh, anteng dikira enteng. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh mereka itu rugi, orang-orang yang mendustakan terhadap perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, mereka nggak percaya.
Dengan adanya Allah nggak percaya. Kalau kita enteng, seolah-olah kita tidak ada yang mengawasi, sama halnya kita kadzabu biliqa'illah. Kita mendustakan perjumpaan dengan Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu al-khabir, mengetahui secara detail apa yang kita lakukan lahir maupun batin. Allah itu detail, khabir, zat yang maha mengetahui secara detail. Kenapa kok sampai enteng tahu Allah itu? Apa kemalasannya? Apa menganggap Allah itu enggak melihat utuh? Apakah Allah itu turu sehingga enggak memperhatikan? Dibaca tiap habis sholat ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu terjaga, tidak tidur. Tapi kok enteng ya? Syariatnya enteng, lalai, akan menyesal. Qalu ya hasratana, duh nyesel kula, nyesel saya, nyesel kami ya Rabb, ala ma farratna fiha, atas kelalaian kami. Apa yang kami lalaikan fiha sewaktu kami hidup di dalam dunia. Nyesel karena lalai, enteng, mengentengkan hal yang kecil, mengentengkan hal yang sunnah. Kalau kita sudah mengentengkan hal yang sunnah, nantinya kita juga akan mengentengkan hal yang fardu. Wahum yahmiluna, mereka akan membawa hamil. Orang itu membawa hamil. Orang hamil itu membawa sesuatu. Hamil. Auzarohum, apa yang mereka bawa? Auzarohum, dosa-dosa mereka, kemaksiatan mereka. Ala zuhurihim, atas geger mereka, atas punggung mereka. Jadi dibawa besok itu, dipanggul besok itu. Dosa-dosa kita itu dipanggul, dibawa di atas geger kita, punggung kita. Ala sa'ama yazirun. Ingat, ala ingat, diingat, sa'ah buruk, jelek, amat jelek, ma yazirun, apa-apa yang kita panggul, yang kita pikul di atas geger kita, di atas punggung kita, berupa dosa-dosa kita. Itulah panggulan, pikulan terjelek tatkala kita memikul, membawa dosa-dosa kita di atas punggung kita. Ingat itu, sejelek-jeleknya panggulan, pikulan adalah pikulan atas dosa-dosa kita di atas punggung kita. Diingat, jangan enteng. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini illa la'ibun, kecuali permainan, ulahbun, dan senda gurau. Ingat, kehidupan dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Gak asli. Permainan, mainkan sebaik-baiknya. Dikayakan oleh Allah, tapi nelongso hatinya. Dilongsokan oleh Allah hidupnya, tapi bahagia hatinya.
Ya kayak kita sekarang ini, jam 2 bangun, semangatnya kenapa? Karena ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat cintanya Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Qiyamul lail, mandi, sholat tahajud, itu bensin semua, pertama semua atas kendaraan kita. Nggak ada bensin ini yang nggak melaku, nggak jalan. Ingat, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ingat, sungguh negeri akhirat khairun, lebih baik, lil ladzina, dimiliki oleh orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa. Jadi akhirat itu lebih baik, jauh 99% lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan itu yang memiliki yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempergunakan akal kalian? Apa kalian nggak punya otak, nggak punya akal? Kok nggak dibuat untuk berpikir otaknya itu? Kok enteng, mengentengkan? Ya dientengkan oleh Allah. Allah itu apa kata prasangka kita? Kalau sampean sergap, Allah sergap. Kalau kalian malas, Allah malas untuk bantu kalian. Allah itu tergantung prasangka dari hambanya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana? Gimana? Ana gimana? Ana? Loh, gimana? Kok enggak bersuara? Hah? Ana inda dhanni abdi bi. Gimana? Ana inna apa inda dhanni abdi bi. Lagi inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kalian enteng, Allah enteng. Kalau kalian sergap semangat, Allah semangat membantu. Jadi jangan sampai jiwa-jiwa kita mirip dengan jiwa-jiwanya orang kafir.
yang enteng atas perintah-perintahnya Allah enteng. Qalu ya hasratana, duh menyesal kami, ala ma farratna fiha, atas apa yang kami lalaikan, atas apa yang kami entengkan, fiha, sewaktu kami hidup di dalam dunia. Enteng, lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Itulah ciri-cirinya orang kafir. Lupa dia bahwa kenikmatan dunia hanya fata morgana. Lupa, enteng. Diberi amanah oleh Allah enteng, gak dijaga amanahnya Allah. Diberi iman oleh Allah enteng, gak dirawat imannya. Enteng, hati-hati, kita akan terjangkiti oleh sifat-sifat sombong yang mana nantinya akan membuat kita menjadi kufur, menjadi kafir, kufur atas nikmat-nikmat Allah, menjadi kafir, menutup diri dari petunjuk Allah. Kemudian kita dipastikan besok di yaumil qiyamah akan menyesal atas apa yang kita entengkan sewaktu kita hidup di dunia. Ya hasratana, duh menyesal kami, ala ma farratna fiha, atas apa yang kami entengkan, yang kami lalaikan, yang kami sepelekan, fiha, sewaktu kami hidup di dunia. Enteng, tak boleh enteng terhadap amanah-amanah, karena sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah amanah, betul-betul menjaga apa-apa yang dititipkan, yang dipercayakan baginya. Amanah, enteng. Kalau sudah enteng, akhirnya akan menyesal. Talentinya sudah kebablasan, belum dilakukan sudah meninggal, menyesal akhirnya, minta kesempatan. Namun karena sudah wataknya dari orang yang kafir, yang musyrik, pasti mereka akan mengulanginya lagi. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu, pasti mereka akan mengulanginya lagi. Keentengannya, kelalaiannya, kekafirannya, pasti mereka akan mengulanginya lagi. Karena sudah tertanam di alam bawah sadarnya, sudah bergerak, sudah teyeng di alam bawah sadarnya, tersimpan di alam bawah sadarnya, sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Tatkala diberi kesempatan, kemudian mereka enteng. Masih diberi hidup, enteng. Kalau sudah mati, minta dihidupkan kembali. Kalau sudah bankrupt, sudah bangkrut, menyesal mereka. Terus mau diulangi lagi dari nol, bahkan dari main diulang lagi. Gak taunya tenaganya sudah tua, sudah lemah, kecerdasannya sudah menurun, kekuatan fisiknya sudah menurun,
penglihatannya sudah menurun, pendengarannya sudah menurun, kekebalan tubuhnya sudah menurun. Akhirnya mereka menyesal. Tapi nafsunya terus mengajak, ayo, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Akhirnya gak kuat jantungnya, pedot, mati. Kita ini dibatasi oleh yang namanya ajal. Semua yang hidup pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup berproses menuju kematiannya. Yang kemarin kuat sekarang sudah lemah kemudian mati. Ingat itu. Kemarin kita sergap, mudah menghafal, lemah kemudian mati. Makanya kita ini makhluk yang lemah, yang dhaif, tempatnya lupa dan salah. Makanya dicatat. Apapun yang kita catat, sekecil apapun tapi itu baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, sekecil apapun yang kita lakukan itu berupa keburukan, keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Gimana dalilnya? Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Begitu pula keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Gimana dalilnya? Gimana? May ya'mal, itu balasan besok di yaumil qiyamah. May ya'mal, kalau kebaikan kita di dunia ini yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Begitu pula keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Makanya tetaplah kita berbuat baik, walaupun kita tidak diterima dengan baik. Tetaplah berbuat baik, walaupun kebaikan kita hanya dipandang sebelah mata. Tetaplah kita berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Makanya kita tetap berbuat baik, walaupun kita tidak diterima dengan baik. Tetaplah berbuat baik, walaupun kita hanya dipandang sebelah mata. Terus berdakwah, mengajak dengan hikmah, dengan perkataan yang baik. Misalkan ada yang membantah, kita perlakukan dengan baik, tanggapi dengan baik. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita berdakwah, yang kita dakwai pasti yang gak baik. Kita mengajak ke arah yang baik, namun harus dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, wa mau'idatil hasanati, dan dengan mau'idah hasanah, perkataan yang baik. Jangan sampai kita berdakwah dengan cara perkataan yang kasar, yang menyakitkan. Wajadilhum, misalkan ada yang menolak, ada yang mengajak berdebat, billati hiya ahsan, kita harus menanggapinya dengan ahsan, dengan kebaikan yang berlipat-lipat, harus dengan sabar. Kita tugasnya hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk. Kita tugasnya hanya memberi kabar gembira tentang adanya surga. Kita tugasnya hanya memberi peringatan adanya neraka besok di yaumil qiyamah. Karena ini adalah warisan dari para nabi dan para utusan. Para nabi dan para rasul mewariskan tugasnya ini kepada para ulama, kepada kiai, kepada kepada ustadz, untuk disampaikan kabar gembira bahwa besok adanya surga, untuk disampaikan peringatan bahwa besok adanya neraka. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memandang kebaikan ini baik, bisa melihat kebaikan ini baik. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan yang fata morgana, sehingga kita melalaikan akhirat kita, mengentengkan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita melalui syariat-syariatnya, mengentengkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok yang orang-orang penuh dengan penyesalan besok di yaumil qiyamah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah. Semoga kita bisa mampu untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh semangat, tidak dengan cara mengentengkan, melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa besok di yaumil qiyamah, di negeri akhirat, khairul lil ladzina yattaqun, itu semua lebih baik daripada kehidupan di dunia. Syaratnya kita itu harus yattaqun, harus bertakwa. Kalau kita ingin memiliki kebaikan besok di yaumil qiyamah, kebaikan besok di yaumil qiyamah, tatkala kita dimasukkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita di waktu di dunia, tatkala kita dimaghfirah dosa-dosa kita oleh Allah, karena kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita kok dicintai oleh Allah? Karena kita taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.